Islam yang didirikan setelah era kolonial itu bentuknya adalah negara khilafah, tidak ada. Pidato Ketua Umum tadi sudah menjawab segala masalah yang kita diskusikan pada siang ini, ataupun kalaupun tidak semua ya separuh lah. Jadi sebetulnya kalau yang bicara Gus Gofur udah cukup ya, karena bagian yang akan saya omongkan ini hanya menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Gus Yahya. Kemudian Mbak Ifah ini sebetulnya juga lebih berkompeten untuk menjadi panelis daripada saya, karena beliau ini adalah tadi disebut oleh Gus Yahya seorang alimah ya, seorang yang memang alim, doktor dalam bidang fikih, lulusan Al-Azhar University sama dengan Gus Gofur ini. Jadi atau saya gantian moderator saja Mbak Iva ya. Mbak Iva yang sebetulnya layak menjadi pembicara ini. Nah, saudara-saudara sekalian, Anda sudah bisa menduga kira-kira bagaimana pendapat PBNU mengenai soal fatwa MUI mengenai soal salam lintas agama ini ya. Kalau mau dieksplisitkan ya PBNU nggak sepakat ya, tidak setuju dengan fatwa MUI soal salam lintas agama. Tetapi saya terus terang, ini pendapat personal saya terus terang senang dengan fatwa MUI ini, karena meskipun saya sendiri secara pribadi juga tidak setuju, tetapi dengan adanya fatwa ini kemudian timbul diskusi ya, timbul percakapan. Nah, percakapan ini memaksa orang-orang untuk membuka kitab dan buku kembali, karena perdebatan-perdebatan seperti ini menurut saya asal dilakukan dengan dasar-dasar ilmiah yang baik itu justru mencerdaskan publik itu. Bagi saya tidak terlalu penting apakah Anda berada pada pihak MUI atau di pihak PBNU, tetapi ada proses belajar itu. Itu bagi saya penting. Jadi saya juga mengapresiasi MUI yang mengeluarkan fatwa ini ya, dan berani melawan arus ya, di tengah-tengah Kementerian Agama menggencarkan gerakan moderasi beragama, tiba-tiba kok MUI membawa fatwa seperti ini kan melawan arus ini. Keberanian MUI melawan arus ini juga patut diapresiasi, meskipun memang ya kita nggak sepakat isi atau substansi fatwanya. Itu yang pertama. Yang kedua, melanjutkan pokok pikiran yang sudah dikemukakan oleh Gus Yahya, yaitu soal kedudukan fikih di dalam negara nasional ya. Bagaimana kita mendudukkan fikih ini di dalam negara Republik Indonesia. Diskusi mengenai isu ini tidak saja merupakan diskusi Indonesia, tetapi merupakan diskusi yang terjadi di seluruh negara Islam dimanapun. Sejak era penjajahan berakhir di dunia Islam pada tahun 50-an, 60-an, dan kemudian umat Islam mulai mendirikan negara masing-masing, dan sebagian besar, kalau tidak mau mengatakan seluruhnya, negara-negara Islam yang berdiri setelah era kolonial adalah semuanya negara-negara bangsa, ad-dual al-watoniyah. Tidak ada negara Islam yang didirikan setelah era kolonial itu bentuknya adalah negara khilafah, tidak ada. Tidak ada, semuanya, termasuk Turki sendiri yang menjadi
situs atau tempat negara khilafah itu sendiri, ketika mereka mendirikan negara baru setelah Perang Dunia Pertama, mereka memilih bentuknya adalah bentuk negara bangsa. Nah, ini bagi saya fakta sosial politik yang penting untuk kita pikirkan dengan sungguh-sungguh ya. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang menarik adalah bahwa pilihan ini adalah pilihan yang nyaris disepakati oleh hampir semua ulama. Nah, dalam hal ini saya tidak bisa mengaku adanya ijma ya. Tetapi hampir sebagian besar ulama Islam di seluruh dunia Islam itu sepakat dengan pilihan bentuk negara yang diambil oleh masing-masing negara ini, termasuk negara Saudi sendiri. Saudara-saudara, negara Saudi itu namanya memang Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan. Itu bentuk negaranya, tetapi karakter negaranya sendiri adalah negara nasional. Jadi negara Saudi itu bukan negara khilafah, negara nasional. Negara Islam Pakistan misalnya, itu juga bukan khilafah. Ya, Jumhuriyatu Pakistan Al-Islamiyah, bahkan bentuknya republik, bukan kerajaan, tetapi dia adalah negara bangsa. Dan pilihan-pilihan ini hampir semua disepakati oleh para ulama, meskipun mungkin ada 1-2 ulama yang tidak sepakat dengan pilihan bentuk negara bangsa ini, tetapi jumhur ulama muslimin ya, fi dualil alam ini semuanya mereka menyetujui pilihan negara bangsa ini. Ini fakta penting loh ya, bahwa ulama kita ini menyepakati lahirnya negara nasional. Ini fakta kedua atau hal kedua yang ingin saya sampaikan. Ketiga, ini yang juga menarik. Karena para ulama ini setuju dengan negara, bentuk negara nasional, maka mereka juga menerima berbagai konsekuensinya. Meskipun menerimanya tidak otomatis ya, ada diskusi, ada negosiasi, ada tawar-menawar. Tetapi sebagian besar para ulama Islam, para umat Islam dan para tokoh-tokoh di dunia Islam, mereka menerima juga konsekuensi-konsekuensi dari diterimanya bentuk negara nasional ini. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya antara lain yang paling penting adalah menyangkut kedudukan hukum fikih, bukan syariat ini ya, bukan kedudukan hukum fikih di dalam negara bangsa. Bagaimana fikih ini didudukkan di dalam negara bangsa ini? Kalau dalam negara khilafah sudah jelas kedudukannya, ya, sudah jelas. Tapi dalam negara bangsa ini mau didudukkan dengan cara apa itu? Nah, pilihan yang diambil oleh sebagian besar negara Islam ya, entah ini di dunia Arab maupun di dunia di luar Arab, adalah pilihannya itu kalau mau diringkaskan adalah satu, yaitu bahwa mereka menerima bentuk yang campuran, bentuk, kalau mau menggunakan istilah rezim hukum ya, rezim hukum yang dipakai oleh negara-negara Islam pasca kolonial ini adalah bentuk campuran. Di satu pihak mereka menggunakan hukum-hukum yang diwarisi dari zaman kolonial. Ini terjadi di Indonesia, ini terjadi di beberapa negara Islam yang lain. Kalaupun mereka tidak mewarisi secara sepenuhnya, mereka mengadopsi sebagian bentuk hukum yang dipraktekkan di dalam negara modern seperti yang terjadi di dunia barat ya. Saudara-saudara, ada perbedaan mendasar antara fikih dengan hukum positif. Itu karakternya beda sekali. Fikih itu tidak bisa disebut sebagai hukum dalam pengertian modern. Bukan, fikih itu bukan hukum. Kenapa? Karena yang disebut dengan hukum di dalam pengertian modern, hukum itu adalah code, atau kalau bahasa Belandanya wet. Hukum itu adalah suatu ketentuan yang pasti dan tidak ada
ambiguitas, tidak ada keremang-remangan, tuh tidak ada. Misalnya hukumnya tindakan A itu halal apa haram? Ya jelas halal. Tidak, hukum tindakan A itu ya ada 3 pendapat. Ya. Ada fihi salah satu akwal, dalam fikih kan begitu. Tidak bisa, hukum itu tidak bisa fihi salah satu akwal, itu tidak bisa. Fikih itu isinya adalah banyak pendapat para ulama. Karena itu begitu fikih mau dijadikan hukum negara, maka konsekuensinya fikih harus diubah bentuknya. Nah, ini pertama kali dilakukan dalam sejarah Islam itu di dalam Turki Utsmani. Sebelum Turki Utsmani runtuh pada abad ke-19, di akhir abad 19, Turki Utsmani itu sudah menyadari bahwa fikih ini tidak bisa serta-merta dijadikan hukum. Harus diubah bentuknya. Karena itu mereka menyusun hukum negara, hukum fikih yang kemudian sudah diubah bentuknya menjadi bentuk hukum. Itulah yang disebut dengan Al-Majallah Al-Adliyah, yaitu hukum negara Turki yang diambil dari fikih Hanafi. Fikih Hanafi yang disusun ulang. Jadi bentuknya bukan kalau fikih kan bentuknya wayajuzu itu bukan bahasa hukum itu. Kitab fikih itu tidak menggunakan bahasa hukum. Kalau bahasa hukum adalah barang siapa begini maka hukumnya begini. Ya. Dan tidak ada 3 pendapat atau 2 pendapat atau perbedaan pendapat, itu tidak bisa itu. Ya, itu tidak bisa. Jadi fikih ini kemudian mengalami transformasi di dalam sejarah negara-negara Islam pasca kolonial. Ya, mereka negara-negara Islam ini kemudian atau negara-negara Muslim menjadikan fikih ini menjadi undang-undang modern. Jadi konsekuensi menerima negara nasional adalah juga Anda harus menerima konsekuensinya. Salah satunya adalah soal hukum ini. Nah, negara-negara Islam hampir semuanya mereka menerima pilihan yang saya sebut dengan pilihan campuran. Jadi fikih dipakai, tetapi juga hukum-hukum yang berasal dari luar tradisi Islam juga dipakai. Ini terjadi di Indonesia, terjadi di Malaysia, terjadi di saudara-saudara, mungkin Anda nggak tahu, di Saudi sendiri hal serupa juga terjadi. Bukan hanya dalam negara Islam saja, negara Islam atau negara Muslim yang di luar Saudi. Di Saudi sendiri rezim hukum campuran seperti ini misalnya itu juga dipilih itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh melakukan hal seperti ini? Nah, kalau tadi menggunakan rumusannya Gus Yahya itu menarik. Gus Yahya tadi itu pentingnya menegaskan pentingnya kita ini merumuskan pertanyaan yang tepat. Karena kalau pertanyaannya salah itu bisa menimbulkan jawaban yang salah. Nah, tadi Gus Yahya itu mengemukakan sesuatu yang bagi saya penting, yaitu bagaimana menyusun pertanyaan yang benar di dalam soal soal keputusan MK itu ya, soal anak zina itu. Itu bagi saya rumusan yang diusulkan Gus Yahya tadi itu menurut saya menarik. Nah, kalau kita tarik dalam isu salam ini lepas dari dalil yang tadi disebutkan oleh Mbak Dr. Ifah tadi, lepas dari dalil itu nanti mungkin kita bisa bicarakan. Tapi kalau pertanyaannya diubah, itu mungkin jawabannya akan bisa beda. Yaitu misalnya begini, apakah boleh pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang tujuannya adalah untuk merukunkan semua kelompok di dalam bangsa ini misalnya, termasuk dalam bidang salam ya. Itu kalau pertanyaannya begitu, itu saya kok yakin husnudzon pasti kiai-kiai akan jawabannya itu ya boleh, wong merukunkan orang kok nggak boleh ya. Masa merukunkan itu tidak boleh ya. Itu pertama ya. Pentingnya kita merumuskan pertanyaan yang benar. Yang kedua, menurut saya memang kembali kepada fakta-fakta yang tadi saya kemukakan, bahwa bentuk negara nasional ini menurut saya menyebabkan beberapa akibat-akibat ikutan. Yang itu juga harus kita perhitungkan.
Jadi kalau kita sudah menerima negara bangsa, apalagi NU melalui gagasan yang pernah dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, ya, NU mengembangkan gagasan tentang 3 matra ukhuwah: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Nah, ukhuwah watoniyah ini artinya adalah persaudaraan kebangsaan. Nah, salah satu cara untuk memupuk persaudaraan kebangsaan ini, ya, kebijakan yang ditempuh oleh negara adalah mengadakan salam lintas agama. Saya sendiri sebetulnya kalau mau jujur ngomong, ya, saya nggak suka salam lintas agama itu, kelamaan, kakean, kelamaan. Saya lebih suka ya assalamualaikum, salam sejahtera, udah cukup gitu aja lah. Tapi kan pemerintah punya pertimbangan lain. Jadi, nah kalau pejabat itu menurut saya memang sebaiknya mengikuti kebijakan itu, ya, salam lintas agama yang banyak itu. Tapi kalau bukan pejabat kayak saya, ya nggak wajib. Makanya saya kalau salam itu ya assalamualaikum, salam sejahtera, udah cukup, ya. Ini al-khurus minal khilaf mustahabun, bos. Daripada nabrak khilafnya MUI, jadi saya menggunakan salam tadi itu, assalamualaikum, salam sejahtera. Tapi menurut saya pertimbangan tentang bentuk negara bangsa ini penting kita perhitungkan. Itu yang menurut saya gagasan yang tadi ingin ditegaskan oleh Gus Yahya. Jadi kita sebagai orang yang sudah menerima bentuk negara bangsa ini, ya, itu kita juga harus menerima konsekuensi-konsekuensinya. Meskipun ini tidak berarti bahwa semua hal yang disahkan oleh negara ini sudah pasti sah, itu belum tentu juga. Kita juga bisa menawar seandainya misalnya ada kebijakan-kebijakan atau keputusan yang diputuskan oleh parlemen kita yang berlawanan dengan ajaran-ajaran kita. Tapi dasar berpikirnya adalah seperti itu. Karena itu saya bisa menerima logik yang dipakai misalnya oleh Darul Ifta Al-Misriyah yang membolehkan misalnya ucapan selamat Natal misalnya. Nah, penutup supaya kelihatan kayak bahtul masalah sedikit gitu ya, sekarang kan kalau mau ngerujuk kitab kan enak, Gus, tinggal cek Google kan selesai. Nah, ini menurut saya menarik, ya, karena ini disiarkan secara langsung, jadi supaya mungkin ada informasi bagi para pemirsa, ya. Ada satu riwayat yang menarik yang diceritakan di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Ya, ini menarik sekali tentang salam ini, ya. Al-Qurtubi menyebutkan satu riwayat, ini athar dari tabi'in, ya. Pernah Ibnu Uyainah, salah satu tabi'in yang terkenal dan rawi hadis yang juga terkenal, ditanya gitu, hal yajuzus salamu alal kafir, apakah boleh mengucapkan salam untuk orang kafir? Pertanyaan ini muncul karena memang ada hadis yang mengatakan la tabda'ul kafiru bis salam, nggak boleh memulai mengucapkan salam duluan kepada orang non muslim. Lalu ditanya kepada Ibnu Uyainah, ini kan beliau hidup di abad kedua Hijriyah, ya, seratusan. Nah, ketika itu kan sudah berbeda keadaannya. Lalu ditanya, apakah boleh mengucapkan salam kepada orang kafir? Beliau mengatakan na'am. Lalu dalilnya Quran, la yanhakumullahu 'alal ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu tidak dilarang oleh Allah, ya, berbuat adil dan baik kepada orang-orang non muslim yang sudah berbuat baik kepada kita. Jadi kita berbuat baik kepada orang kafir ini karena membalas kebaikan kepada kita. Kemudian ini yang menarik, Ibnu Uyainah mengatakan wa qala Ibrahim li abi salamun alaika. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya yang non muslim, salamun alaika, ya. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan al-azharu minal ayah ma qalahu Sufyan bin Uyainah. Qala an-Nakhai idza karat laka hajatun inda yahudiyyin aw nasraniyyin fabda'hu bis salam. Ya. Imam Nakhai mengatakan kalau Anda punya hajat kepada orang Yahudi atau Nasrani, maka mulailah ketemu dengan mereka ini dengan salam. Nah, bagi saya, kita punya hajat di Indonesia ini, yaitu hajat kita memupuk persaudaraan kebangsaan, ukhuwah watoniyah, yaitu dengan mengucapkan salam. Memang salam yang dibicarakan dalam kutipan Al-Qurtubi tadi itu salamun alaikum, ya. Tetapi
salam lintas agama itu kan kalau mau diteliti satu persatu ya intinya salam sebetulnya. Itu yang bisa saya sampaikan.